kita bahas kinerja rangkaian pradeteksi aja ya. Nah, untuk minggu depan kita bahas kinerja modulasi AM dan kinerja modulasi FM kita. Ya, oke, ini ada beberapa materi, beberapa subbab gitu ya dalam materi sistem pradeteksi. Nah, di sini capaian pembelajarannya adalah teman-teman memahami rangkaian pradeteksi, setelah itu memahami parameter-parameter yang ada dalam rangkaian pradeteksi kita. Nah, ini sedikit pendahuluan. Ini teman-teman yang kemarin ya, rangkaian penerima super heterodyne yang ada di modulasi AM dan FM kita. Nah, ini ada antena, ada filter, ini yang ada dicatu bersama, ditaruh bersama ya, antara lokal osilator dan filter RF-nya. Di sini nanti dia akan memfilter radio frekuensi, nanti dia akan melewatkan radio informasi saja, frekuensi informasi. Setelah itu di mix ya, ini mix sinyalnya. Nah, ini nanti dia akan menguatkan sinyal informasi yang sudah difilter tadi. Nah, rangkaian pradeteksi itu yang mana gitu ya? Nah, rangkaian pradeteksi itu yang dari antena, filter, mixer, lokal oscillator dan ini ya, penguat frekuensi ini. Ini rangkaian pradeteksi. Jadi sebelum dia masuk ke demodulator, sebelum dia didemodulasi, itu adalah rangkaian dari pradeteksi. Nah, definisi dulu ada yang mau ditanyakan. Jadi rangkaian pradeteksi itu antena, rangkaian ya, antena, saluran transmisi, ada filter radio frekuensinya, ada lokal osilator, mixer, sama di sini ada nanti penguat frekuensi tengahnya untuk menghasilkan intermediate frekuensi. Ini rangkaian pradeteksi. Nah, antena nanti di sini fungsinya adalah menerima ya gelombang elektromagnetik yang nanti akan membawa sinyal informasi kita, dilewatkan melalui wavegate, bisa saluran transmisi ya, apapun itu namanya, nanti di filter gitu ya, nah di mix dan seterusnya. Yang penting pradeteksi itu adalah sebelum demodulator, itu pradeteksi. Nah, definisi dulu ada yang ditanyakan. Nanti di sini ada gain, ya ada gain. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, nanti di sini ada gain ya di rangkaian kita, ada noise figure sama temperatur efektif. Nah, karena di sini ada beberapa perangkat-perangkat ya. Nah, teman-teman ingat lagi yang kemarin kita bahas noise thermal, soft noise gitu ya, yang berasal dari internal rangkaian. Nah, itu nanti mempengaruhi perangkat kita. Ini perangkat. Ya. Oke, jadi ini nanti ada sistem 1, sistem 2, subsistem 1, subsistem 2, subsistem 3, dan seterusnya. Tergantung nanti berapa banyak perangkat yang digunakan. Oke, definisi dulu ada yang mau ditanyakan? Nah, nanti itu teman-teman di setiap perangkat ini ada temperatur efektif nanti ya, ada temperatur. Masing-masing perangkat ini ada temperatur. Ya, nah nanti ada temperatur sistem, nah itu gabungan dari temperatur efektif tiap subsistem dengan temperatur masukan. Ya, biar nggak bingung nanti di rumus-rumus yang di bawah. Oke, sampai di sini dulu ada yang mau ditanyakan? Definisi cukup jelas dulu rangkaian pradeteksi? Cukup jelas ya, tidak ada pertanyaan. Nanda ini ada pertanyaan, Dek? Belum, oke ya. Yang lain silakan ada pertanyaan sebelum selanjut definisi dulu. Nah, kita asumsikan perangkat kita itu adalah perangkat 2 port ya. Kita anggap dia 2 port ya, kaki 1, kaki 2. Teman-teman ingat rangkaian listriknya? Sudah dapat rangkaian listrik belum ya? Oke, nah ingat lagi rangkaian listriknya ada 2 port. Nah, 2 port itu nanti ada tegangan sumber, ya ada resistor di situ, tahanan, dan ada temperatur di rangkaian kita. Ya, kita asumsikan dia 2 port. Nah, nanti tiap rangkaian itu nanti ada yang namanya ini ya, fungsi transfer system. Ya, ini nanti akan mempengaruhi fungsi dari frekuensi kita. Ya, di perangkat ini nanti juga ada gain-nya. Oke, nah sehingga ya kalau misalkan kita asumsikan rangkaian kita 2 port, nah maka daya sinyal yang ada di beban kita ya, daya sinyal yang ada di sini ya, nah itu adalah gain kita kalikan dengan daya masukannya. Ya, sementara untuk noise-nya, daya deraunya itu adalah konstanta Boltzmann, kita kalikan dengan temperatur source-nya, sumbernya, kita kalikan dengan bandwidth noise-nya. Ya, ini bandwidth noise-nya. Bandwidth derau ya, bandwidth noise. Ya, nanti ada bandwidth noise, bandwidth informasi, bandwidth sistem, ya, bandwidth sinyal informasi gitu. Ya, nanti beda-beda. Ya, nah, kalau misalkan di perangkat kita ada tambahan shock noise sama thermal noise yang automatically dia ada di rangkaian kita, ya.
Nah, teman-teman untuk mencari derau keluaran total, teman-teman tinggal menambahkannya dengan noise yang ada di rangkaian ekuivalen kita, yang ada di thermal noise ataupun shot noise. Itu untuk daya derau yang akan kita masukkan ke persamaan kita. Oke, sampai sini dulu ada pertanyaan? Ini materi kita sedikit ya. Hari ini saya bahas ini dulu. Ya. Karena untuk kinerja AM, contoh soalnya saya masih sedikit ya. Saya belum masukkannya. Oke, dari sini dulu ada yang mau ditanyakan? Kenapa kita bahas derau, Bu? Gitu ya. Nah, kita bahas derau, nanti derau ini akan mempengaruhi dari sinyal yang diterima di penerima. Jadi kita bahas deraunya. Derau ini kita buat sekecil mungkin, supaya sinyal to noise yang dihasilkan itu adalah besar ya, daripada noise yang ada di penerima. Ya, makanya kita bahas derau untuk materi kinerja. Ya, oke, sampai di sini dulu ada yang mau ditanyakan? Apakah cukup jelas? Oke, saya lanjut ya kalau tidak ada. Nah, nanti di sistem kita ya, ada yang namanya noise factor dan noise figure. Ya, nah apa itu gitu ya? Nah, noise factor atau faktor noise itu adalah figure of merit ya. Jadi dia salah satu kualitas ya yang akan menghitung kuantitas ya yang akan menghitung dari kualitas di penerima kita. Ya, nanti dia akan mencirikan kinerja perangkat ya atau sistem kita. Nah, untuk noise factor itu adalah perbandingan antara sinyal to noise ratio masukan di sistem kita bagi dengan sinyal to noise ratio di keluaran. Ini asumsinya adalah temperatur sumber itu sama dengan temperatur T0-nya. Ya, temperatur awalnya biasanya ini adalah 290 derajat Kelvin. Ya, nah untuk sinyal to noise ratio masukan itu adalah daya masukan kita bagi dengan daya derau noise masukan. Sementara untuk sinyal to noise ratio keluaran itu adalah daya sinyal Pout ya, daya sinyal keluaran kita bagi dengan daya derau noise keluarannya. Itu sinyal to noise ratio keluaran. Ya, jadi untuk sinyal to noise ratio, daya masukan kita bagi dengan daya noise. Ya, nah ini, nah kalau misalkan ini ya, kalau misalkan sistemnya ideal ya tanpa derau asumsinya ya, nah maka untuk mencari noise factor itu adalah ini ya daya noise keluaran kita bagi dengan daya noise masukan kita kali dengan gain. Ya, ini untuk noise factor. Nah, noise factor buat apa? Nah, noise factor itu nanti akan membantu kita untuk mencari noise figure-nya. Ya, noise figure itu adalah 10 loh noise factor. Jadi sebelum menentukan noise figure-nya, kita cari dulu noise factor-nya. Noise factor ya, nah tadi yang dipengaruhi oleh daya masukan dan daya noise-nya ya. Nah, tinggal kita kalikan 10 loh saya dari noise factor-nya itu noise figure. Kalau misalkan faktor noise factor-nya itu 1, maka noise figure-nya adalah 10 loh 1. Ya, nah noise figure ini nanti yang kita masukkan ke rangkaian kita. Ya, yang kita tambahkan dengan gain, yang kita kurangkan dengan loss gitu ya, yang kita tambahkan dengan gain perangkat seterusnya gitu. Ya, nah noise figure ini yang nanti teman-teman gunakan. Oke, sampai di sini ada pertanyaan untuk noise factor dan noise figure? Bu, tabel itu apa ya, Bu? Kenapa, Dek? Tabel itu untuk apa? Faktor draw ya. Tabel ini untuk contoh saja. Oke, saya tambahkan ya, contoh ya. Oke, ini contoh saja, Dek. Nah, ini contoh noise factor hubungan ya. Tabel, oke, tabel hubungan noise factor dan noise figure. Ya. Jadi teman-teman sebelum mencari noise figure, teman-teman harus tahu dulu noise faktornya. Ya, oke. Nah, jadi kalau misalkan nanti didapatkan misal kalau misalkan nanti didapatkan noise faktornya 2 gitu ya. Nah, maka untuk noise figure-nya 10 loh 2, 3,01. Noise figure ini nanti yang kita masukkan ke perhitungan link budget. Ya, nanti kalau belajar Syscomsel, Syscomber, ada yang namanya link budget. Nah, noise figure ini nanti yang teman-teman masukkan ke perhitungan link budgetnya. Oke deh, yang tadi yang bertanya siapa namanya nih?
Sudah Bu, sudah. Roughly ya, oke. Paham ya? Iya Bu. Jadi semuanya saling berkaitan ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini temperatur derau efektif masukan. Nah, kalau untuk yang ini ya, untuk temperatur derau efektif masukan subsistem ya. Nah, ini biasanya kalau misalkan TS-nya itu tidak sama dengan T0. Ya, T0-nya itu kan biasanya 290 derajat Kelvin. Nah, ini biasanya di sistem satelit. Ya, karena satelit itu terpengaruh oleh cuaca ya ke atasnya itu pas kita tembakan dari bumi ke angkasa. Nah, di atasnya tidak sama dengan T0. Nah, kita gunakan rumus ini untuk mencari N out-nya. Ya, nah ini untuk temperatur derau efektif masukan subsistem. Ya, kalau nggak salah di sini sudah saya tambahkan. Nah, ini dia. Ya, ini biasanya dipakai untuk komunikasi satelit. Ya, nah untuk N out-nya, ya untuk N out-nya ini teman-teman. Ya, jadi gain teman-teman kalikan dengan Cosetta Bosman, ya kalikan dengan temperatur yang ini 290 derajat Kelvin, tambahkan dengan temperatur efektif dari subsistem yang teman-teman gunakan di perangkat satelit. Nah, itu tuh N out-nya. Ya, nah karena untuk noise keluarannya daya derau noise-nya berbeda nilainya, ya maka untuk noise faktornya juga akan dipengaruhi oleh N out yang di atas. Ya, sehingga untuk sistem satelit untuk mencari noise faktornya itu adalah 1 ditambah temperatur efektif yang di sistem satelit kita bagi dengan temperatur saat dia 290 derajat Kelvin. Ya, ini tuh faktor noise faktornya. Ya, nah sementara untuk ini sama ya, ini sama. Nah ini untuk temperatur efektif. Kalau misal diketahui di soal itu adalah noise faktor. Ya, kalau noise faktornya diketahui, maka kalau ditanyakan berapa temperatur efektifnya pakai rumus yang ini. Ini tinggal dibolak-balik saja rumusnya dari rumus yang ini. Ya, nah ini tabelnya sama dengan tabel yang di atas. Oke, nah kalau ini berarti tabelnya, oke, ini saya tambahkan. Oke, ini tabel apa? Oke, saya tambahkan. Ini tabel hubungan noise factor, koma, ya, noise figure, koma, ya, dan temperatur efektif. Ya. Ini kalau misalkan sistemnya satelit. Lalu untuk sistem komunikasi kita yang seluler, kita tidak menggunakan rumus yang ini, pakai rumus yang di atas. Oke? Sampai di sini ada pertanyaan dulu? Tidak ada, oke saya lanjut. Nah, ini noise figure untuk susunan kaskade ya. Nah, kaskade kenapa dibilang kaskade itu bertingkat ya, berurutan gitu ya. Nah, kita lihat dari awal lagi. Kenapa dibilang bertingkat, Bu? Oke, nah ini saat perangkat 1, subsistem 1, subsistem 2, asumsi ya, subsistem 3, 4, 5 dan seterusnya. Ya, jadi ini nanti saling mempengaruhi, gen di sini mempengaruhi, gen yang di sini mempengaruhi, gen di sini mempengaruhi, gen di sini mempengaruhi sistem. Nah, makanya untuk perangkat kita dikatakan kaskade atau bertingkat. Ini dikatakan subsistem 1, subsistem 2, dan seterusnya. Tergantung nanti kita mengasumsikannya. Ya, oke, nah kita bahas. Mana dia tadi? Oke, yang ini. Ya, noise figure di susunan kaskade yang di atas tadi, kalau misalkan hanya satu subsistem saja. Ya, misalkan antena saja, atau misalkan filter RF saja gitu ya, atau misalkan di mixer saja misalkan. Nah, itu untuk rumus yang di atas. Nah, untuk rumus yang ini sistemnya kita jumlahkan. Ya, jadi subsistem 1 saling mempengaruhi subsistem yang lain. Nah, ini asumsinya, misal ini di antena, ya ini filter RF misalkan, ini di mixer, contoh ya, asumsi. Ya, nah misalkan di antena pasti ada gain-nya, pasti ada noise factor, pasti ada temperatur efektifnya. Ya, begitu juga dengan di filter RF, ada gain 2, ada noise faktornya, ada temperaturnya. Ya, dan seterusnya. Sampai di sini dulu untuk subsistem kaskade ada yang ditanyakan sebelum saya masuk ke bab selanjutnya. Paham ya? Oke,
bingung, Bu, rumusnya kok banyak banget gitu ya. Nah, rumusnya nggak banyak ya. Nah, di sini kita asumsikan bahwa dua perangkat saja, dua subsistem saja yang kita gunakan. Asumsi dulu ya. Nah, bagaimana kalau dua perangkat? Nah, kalau misalkan dua perangkat, nah berarti yang kita lihat itu adalah, oke, nih, daya derau yang ada di sini, sorry. Oke, nah, daya derau yang ada di sini, yang kursor saya lihat di sini, itu adalah gen 1, perangkat 1, kita kalikan dengan konstanta Boltzmann, ya, temperatur yang tadi, kita jumlahkan dengan temperatur efektifnya, kita kali dengan bandwidth noise, ya. Oke, kalau misalkan ada gen 2, kita kalikan dengan gen 2-nya. Oke, ini. Nah, bagaimana kalau misalkan output di subsistem yang kedua? Ya, untuk subsistem yang di kedua, itu N out-nya adalah gen 1, kita kalikan dengan gen 2. Nah, di sini temperaturnya kita masukin. Ya. Jadi temperatur efektif yang kedua, kita bagi dengan gen 1. Kalau untuk temperatur efektif 1, nggak usah dibagi dengan gen 0 ya, nggak ada gen 0, dari udara nggak ada. Ya, ini untuk sistem yang kedua. Bedanya di sini saja kalau kita kaskadekan. Ya, ini kalau kita kaskadekan di perangkat kedua. Nah, bagaimana dengan faktor derau atau noise faktornya yang di sistem yang kita kaskadekan ya? Maka untuk noise faktornya ya, F total gitu, noise faktor total, itu adalah noise figure yang pertama di perangkat pertama, ditambahkan dengan 1, kita bagi dengan gain yang pertama, ingat lagi rangkaiannya, ya, kita kali dengan temperatur efektif 2, kita bagi dengan 290 derajat Kelvin atau T0-nya. Ya, ini kalau misalkan dia dua perangkat, kita susun ya bertingkat. Ya. Nah, bagaimana kalau misalkan N gitu ya, perangkatnya sebanyak N gitu. Ya, kalau misalkan perangkatnya sebanyak N, maka untuk noise faktor totalnya, teman-teman gunakan rumus Friis. Ya, jadi kalau misalkan nanti di Syscomber atau Syscomsel ada rumus Friis, ini dia. Noise faktor kalau misalkan perangkat kita sebanyak N, kita susun bertingkat. Ya, jadi untuk rumus Friis-nya, ya, noise faktor yang perangkat pertama, kita tambahkan dengan noise faktor perangkat kedua dikurang 1 dibagi dengan gen 1 dan seterusnya sampai ke perangkat ke N. Nah, teman-teman lihat di sini, gennya itu adalah N kurang 1, bukan N. Ya, jadi untuk noise perangkat kedua itu dipengaruhi oleh gen yang pertama. Perangkat yang ketiga dipengaruhi oleh gen 1 dan gen perangkat kedua. Dan seterusnya. Oke? Sampai di sini dulu rumus, ada yang mau ditanyakan? Ini untuk noise faktor. Nah, bagaimana dengan daya deraunya? Nah, daya derau noise-nya teman-teman pakai rumus yang ini. Gen 1, gen 2, sampai ke gen perangkat ke N. Tapi tetap di sini temperaturnya temperatur T0. Ya, kita kalikan dengan rumus Friis-nya, kita kalikan dengan bandwidth noise-nya. Ini untuk daya derau keluaran perangkat ke N. Oke, sampai di sini deh, ada pertanyaan? Bu, izin bertanya. Ya. Kalau yang FT itu apa ya, Bu? Noise faktor total deh. Oh ya, oke. Ya. Ya. Nah, nanti untuk nyari noise figure 10 loh ya, jangan lupa. Desibel itu 10 loh. Nanti kalau tugas akhir ditanya, desibel apa? 10 loh untuk daya, 20 loh untuk tegangan dan arus. Jangan lupa ya. Oke, nanti di sidang tugas akhir sering ditanyakan. Nah, ini kalau misalkan ya temperatur derau dan faktor derau di redaman ya. Bagaimana kalau ada redaman? Ya, redaman atau atenuator ya. Atau atenuator perangkatnya ya. Nah, atenuasi ada redaman nih di perangkat kita. Nah, redaman ini nanti juga mempengaruhi noise-nya. Ya, jadi untuk noise keluarannya itu teman-teman tinggal membagi dengan nilai redamannya. Ingat ya, kalau misalkan dia dB, teman-teman nggak boleh langsung membagi dan mengalih. dB hanya boleh ditambah atau dikurang. Kalau dia dalam dB atau dB watt, dBm, ubah dulu ke watt atau miliwatt. Baru bisa dibagi atau dikali.
Kalau penjumlahan pengurangan, teman-teman bisa langsung menjumlah dan mengurang. dB bisa, dB watt dBm bisa dikurang dan dijumlah. Hati-hati ya dek nanti ya. Oke, ini untuk temperatur derau di kalau misalkan ada atenuator ya, redaman. Jadi untuk daya derau noise keluarannya, sorry, ya itu satu peredaman, L itu redaman ya, indikasi redaman. Nah, kali konstanta Boltzmann ya, temperatur sistem kita tambahkan dengan temperatur efektif yang ada di tiap perangkat, kita kali dengan bandwidth-nya, bandwidth total. Oke, nah ini untuk noise faktornya. Noise faktornya 1 ditambah redaman dikurang 1 kali T0 kali T ini ya, temperatur sistem dibagi dengan T0-nya. Kalau misalkan sistemnya sama dengan T0, maka untuk noise faktor sama dengan nilai redamannya. Oke, ada pertanyaan? Nah, ini nanti untuk contoh soal, udah saya tambahkan ya teman-teman. Rumusnya tinggal digunakan yang rumus di atas saja. Ya, ini sudah saya tambahkan, ada 3 contoh soal. Saya di sini sudah jelas, tinggal apply rumusnya saja. Oke, ada pertanyaan nih. Minggu ini kita bahas ini dulu saja. Nah, ada pertanyaan? Ibu itu TS apa ya, Bu? TS itu temperatur source sumber. Source ya, source. Kalau sistem tuh nanti TSYS. Oke, saya lihat dulu ya. Tes sistem tuh nanti yang ada di satelit kita mana ya. Kalau TS itu source ya dek, sumber ya. Nah ini dek, TS sistemnya. Ini nanti yang di satelit ada tesis, ada TE, TENO, ya, tesis. Ya, hati-hati ya dengan simbolnya dek. Oke, kalau TS itu berarti test source. Nanti ada di sini saya. Mana ya tadi ya? Nah, di sini dek. Ya, jadi ada temperatur sumber, ada ini ya, ada resistornya, ini ada tegangannya. Jadi ini source ya, sumber ya. Oke, ada pertanyaan? Jadi ini saling berkaitan ya, rangkaian listriknya ada di sini gitu ya, sinyalnya ada gitu ya. Sekarang ada pertanyaan, kalau tidak ada saya cukupkan. Minggu depan kita kebut ya, kinerja AM dan FM. Insya Allah materinya dikit ya. Saya coba memperbanyak contoh soal nanti ya. Oh, kalau yang K itu berarti nanti kalau di soal berarti udah ditentuin ya Bu ya nilainya. Apa deh? K itu Kak. Nah, itu konstanta Boltzmann ya. 1,38 kali 10 pangkat min 23 ya. Nanti biasa di soal dikasih tahu ya. Konstanta Boltzmann adanya di temperatur rangkaian ya. Dek, ada lagi deh pertanyaan dek? Kalau tidak ada saya cukupkan boleh. Halo, ada pertanyaan lagi? Belum ada lagi mungkin Bu. Belum ya, oke. Kalau belum ada, nanti tolong dibaca materinya ya. Kalau tidak ada, saya cukupkan. Terima kasih. Selamat pagi. Pagi Bu, terima kasih. Ya, sama-sama.